Iya. Mau teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri paslon, terus tugas masing-masing. Ini yang di depan tugasnya apa? Jangan gerombol gitu. Sudah? Baru? Terus di sini aja, nanti kamu dan dadakan dan siap. Iya, itu Pak yang ngebom dulu itu. Naikin din. Kalau dia banyak yang masuk, dia harus sekarang ya. Begitu. Malu.
Yang belum disetting udah langsung dari setting si Iwer sama si Iwer. Yang untuk pemulihan. Oh, gitu. Napulan sih. Oh, napulan. Untuk si ini moderator. Kemudian si bisa MC. Konsul Bu. 9 panitia 9. Iya. Kita sama si Iwer Bu. Ketua, bupati, dan wakil ketua. Mohon maaf, Bu Sulani mengonfirmasi ke saya bahwa beliau di jam 8 sampai jam 9 sampai jam 11 ada meeting online. Jadi nanti hanya ditengok saja begitu. Gitu. Untuk tamu undangan yang lain apa sih? Oh gitu.
Ini saya mulai, Bu. Kemudian Ibu, yang saya tangkap itu mereka pemenuhan atau seperti mulai datang pulang teater di sini ya. Nah, terus saya tangkap itu di kalau di pengejan itu kami tunggu itu di ruang teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk menghadiri salah satu rangkaian kegiatan debat calon presiden dan wakil presiden BEM Stikes Telogorjo Semarang periode tahun 2022-2023. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Stikes Telogorjo Semarang, Dr. Suwani Trikayanti MKes PhD. Yang terhormat Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Yang terhormat Kaprodi S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Fisioterapi, dan D3 Keperawatan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta staf karyawan Stikes Telogorjo Semarang, serta yang kami banggakan teman-teman mahasiswa Stikes Telogorjo Semarang. Hadirin yang kami hormati, saya Seva Erlinda dan Yuniatri Sulistiana selaku pembawa acara pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan susunan acara pada kegiatan debat calon presiden dan wakil presiden BEM Stikes Telogorjo Semarang periode tahun 2022-2023 antara lain sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu perkenalan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Acara yang keempat yaitu presentasi visi dan misi Paslon 1 dan Paslon 2. Acara yang kelima yaitu sesi debat dan tanya jawab.
Acara yang keenam yaitu pembagian surat suara dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM Stikes Telogorejo Semarang. Acara yang ketujuh yaitu penutup. Hadirin yang saya hormati, langsung saja mari kita buka acara debat calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Stikes Telogorejo Semarang periode tahun 2022-2023 dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Hadirin dan tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu perkenalan Paslon 1 dan Paslon 2. Adapun kandidat Paslon nomor 1 atas nama Untung Prayitno dari S1 Keperawatan semester 5 sebagai calon presiden dan Jenny Emilia Pradila dari D3 Keperawatan semester 1 sebagai calon wakil presiden. Adapun kandidat Paslon nomor 2 atas nama Tasya Oktavia dari D3 Keperawatan semester 3 sebagai calon presiden dan Prayogi Saputra dari D3 Keperawatan semester 1 sebagai calon wakil presiden. Acara yang keempat yaitu presentasi visi dan misi Paslon 1 dan Paslon 2. Kepada Paslon 1 atas nama Untung Prayitno dari S1 Keperawatan semester 5 sebagai calon presiden dan Jenny Emilia Pradila dari D3 Keperawatan semester 1 sebagai calon wakil presiden kami persilahkan. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan rahmat dari Allah kita dapat berkumpul di sini di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karena pada dasarnya setiap kita bangun pagi pasti yang kita ucapkan adalah alhamdulillah karena dengan rahmat dari Allah kita dapat sehat
dapat kita aktivitas sehari-hari untuk menjalankan aktivitas yang kita inginkan. Di sini saya Untung Prayitno dari Prodi S1 Keperawatan semester 5 menjadi calon wakil presiden BEM 2022-2023, dan tentunya di sini saya tidak sendiri karena nantinya saya akan didampingi oleh wakil saya yang sangat cantik sekali, imut sekali, meskipun masih semester 1 tapi dengan berpikir kritisnya itu Masya Allah perlu diacungi jempol sekali. Silakan Dek Jenny bisa perkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya Mas Untung. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jenny Emilia Pradila. Di sini saya akan mendampingi Mas Untung Prayitno yang tampan, yang baik juga, dan semester 5 masih keren untuk mengikuti organisasi. Di sini saya akan mendampingi Mas Untung Prayitno untuk menjadi Cawapresma BEM Stikes Tlogorejo 2022-2023. Baik, terima kasih Dek Jenny. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di Zoom, sebelum kita memaparkan visi misi, kita gemakan terlebih dahulu iCare supaya iCare dapat berjalan atau dapat kita jadikan patokan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di Zoom, kita berdiri, akan saya pimpin, kita gemakan iCare bersama-sama. Oke, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Stikes Tlogorejo. Stikes Tlogorejo, iCare. iCare, integrity, compassionate to customer, alignment for result, responsive to changes, excellent through innovation. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya kita dalam organisasi kita tidak bergerak sendiri. Kita perlu adanya kolaboratif antara menteri-menteri nantinya di dalam suatu organisasi, antara dosen, dan tentunya dengan didukung oleh mahasiswa semua di Stikes Tlogorejo Semarang. Dengan mengedepankan integritas dan iCare yang telah kita gemakan tadi bersama-sama melalui kreativitas untuk berkarya dan melalui sinergitas untuk progres yang lebih baik. Nah, untuk berkarya ini, mahasiswa Stikes Tlogorejo harus dapat berkarya dan di bidang akademik maupun non-akademik untuk memajukan Stikes Tlogorejo ke arah yang lebih baik. Itu untuk visinya. Selanjutnya, adanya visi untuk memajukan pasti akan didukung oleh beberapa misi. Dan di sini untuk misinya akan disampaikan oleh wakil saya, yaitu Dek Jenny. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memaparkan misi dari paslon nomor 1. Yang pertama adalah mengaktifkan setiap anggota dalam memajukan BEM dan seluruh mahasiswa dalam memajukan Stikes Tlogorejo secara bersama. Perlu diketahui bahwa BEM dan seluruh mahasiswa adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kita bisa berkembang bersama-sama untuk menjadikan Stikes Tlogorejo menjadi kampus yang lebih maju. Untuk poin yang kedua adalah membangun solidaritas dalam organisasi BEM secara sinergi dan positif. Untuk menjadikan BEM
suatu organisasi yang maaf belum, untuk membangun solidaritas agar BEM bisa menjadi kabinet yang luar biasa. Harus ada solidaritas antar anggota BEM dan seluruh mahasiswa Stikes Logorejo. Lalu untuk poin yang ketiga, menguatkan rasa integrasi dan empati demi progres yang signifikan. Di sini kita selain menjunjung tinggi kejujuran, kita juga harus memiliki empati. Jadi apabila ada mahasiswa yang mengalami kendala, kita harus membantu. Ataupun negara sedang mengalami kesulitan atau terjadi bencana, kita juga harus membantu. Untuk yang poin keempat adalah menjembatani aspirasi mahasiswa untuk ikut serta meningkatkan pendidikan serta aktivitas yang membangun demi meningkatkan kualitas Stikes Logorejo. Di sini tentu saja para mahasiswa memiliki aspirasi yang mungkin belum BEM sampaikan. Jadi untuk mahasiswa bisa memberi kritik dan saran kepada kami, kemudian kami akan konsultasikan dengan para anggota, kemudian kami akan berkonsultasi dengan pembina, setelah itu kami akan sampaikan kepada pihak kampus. Setelah mendapatkan jawaban dari pihak kampus, kami akan mengumumkan jawabannya tanpa mengurangi maupun menambahi kepada seluruh siswa Stikes Logorejo Semarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Jenny atas paparan misinya. Nah, itulah beberapa misi yang akan kita lakukan untuk mendukung visi yang telah kita buat. Nah, terakhir dari kami tidak akan berjanji. Nantinya jika kami dipilih menjadi presiden dan wakil presiden, kami tidak berjanji bahwa di periode kami akan dapat memajukan BEM Stikes Logorejo. Tetapi kami akan berusaha bagaimana untuk memajukan BEM Stikes Logorejo. Akhir kata dari saya, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Paslon 1. Kepada Paslon 1, dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kepada Paslon 2, atas nama Tasya Oktavia dari D3 Keperawatan semester 3 sebagai calon presiden, dan Prayogi Saputra dari D3 Keperawatan semester 1 sebagai calon wakil presiden, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan para panitia acara. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang alhamdulillah cerah ini, meskipun di dalam ruangan. Kemudian perkenalkan sebelumnya, saya Tasya Oktavia selaku Paslon 2 calon Presiden BEM dari Prodi D3 Keperawatan semester 3. Kemudian saya juga tidak sendiri, saya bersama partner saya. Silahkan Bapak Yogi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu dosen. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Prayogi Saputra, selaku sebagai calon wakil Presiden BEM periode 2022, periode 2022-2023. Saya Prayogi Saputra dari Prodi D3 Keperawatan semester 1. Terima kasih. Ya, mungkin segitu saja ya perkenalannya Pak Yogi. Kita ada jargon nih Bapak Ibu dosen dan teman-teman, mungkin tadi pastinya kita ada iCare, cuman kami ada buat jargon dari Paslon 2 sendiri, yaitu ada berani beraksi, berani berkarya untuk Stikes Logorejo. Jadi kita harus beraksi dulu, setelah itu pasti akan menghasilkan karya, insya Allah. Kemudian akan dilanjutkan pembukaan secara resmi mungkin oleh partner saya, calon wakil presiden dari Paslon 2. Silahkan, Yogi Saputra. Baik, mohon waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ketua Stikes Telogorejo, Ibu Dr. Suwani Trijakajakti, MKes PHD. Yang kami hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Yang kami hormati Kaprodi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, S1 Farmasi, dan S1 Fisioterapi. Yang kami hormati Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM periode 2022-2023. Yang kami hormati Paslon 1, dan tak lupa pula yang kami banggakan seluruh teman-teman mahasiswa yang berada di Zoom. Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk MC-nya. Kami mohon izin untuk memaparkan visi Paslon 2 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tasya Octavia. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Prayogi Saputra. Saya izin menyampaikan untuk visi Paslon 2. Di sini kami mempunyai visi yaitu menjadikan BEM Stikes Telogorejo ini sebagai organisasi Oke, mohon maaf, saya ulang kembali. Di Paslon 2 ini kami sudah membuat visi atau tujuan teman-teman, yakni menjadikan BEM Stikes Telogorejo sebagai organisasi yang mengedepankan aspirasi mahasiswa dan masyarakat guna meningkatkan inovasi dengan integritas tinggi, terutama dalam bidang kesehatan. Di sini kami bersepakat dan berdiskusi, saya dan Prayogi Saputra, ingin menjadikan BEM ini sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa menyampaikan ide teman-teman, saran teman-teman, mungkin kritik juga boleh. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi wadah itu. Kemudian gunanya pasti untuk meningkatkan inovasi, karena kita excellent through innovation, inovasi dengan didasari tiang, yaitu integritas yang tinggi pastinya, kemudian juga kejujuran, keikhlasan dalam bekerja. Kemudian karena kami berpikir kita ini sekolah tinggi ilmu kesehatan, jadi kami akan mengutamakan dalam bidang kesehatan karena kami yakin para mahasiswa di sini mempunyai bakat yang lebih luar biasa dalam hal kesehatan. Karena memang kita berkecimpung dalam itu. Gitu. Namun bukan tidak mungkin atau tidak bisa kita berkecimpung di luar kesehatan. Bisa juga di kesenian, bisa juga di pembuatan robot, dan lain-lain ya. Jadi kita tidak memutus itu gitu. Cuma kami selalu mengutamakan dalam bidang kesehatan karena kami percaya sumber daya manusia di Stikes ini akan lebih besar jika digali untuk bidang kesehatan. Kemudian untuk misinya sendiri kami di sini ada 4 poin, teman-teman. Jadi kami sudah punya tujuan dan goals untuk visi tadi menjadi wadah teman-teman mahasiswa semua. Kami punya 4 langkah nih untuk mencapai goals itu sendiri. Yang pertama, kami punya langkah untuk meningkatkan karakter iCare itu sendiri dalam kehidupan kampus maupun luar kampus. Jadi tidak hanya di kampus ya teman-teman, iCare-nya diterapkan namun juga di luar kampus. Jika tidak pakai seragam juga iCare-nya harus dilakukan ya, dilaksanakan gitu. Dengan apa? Melalui apa? Melalui program-program kerja yang insya Allah nantinya akan kabinet selanjutnya buat gitu. Kemudian langkah yang kedua, ada menjembatani minat dan bakat mahasiswa melalui apa? Melalui unit kegiatan mahasiswa yang pastinya harus berdampak positif bukan hanya bagi diri sendiri namun juga untuk orang lain. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kami akan insya Allah juga merangkul seluruh mahasiswa, bukan hanya anggota BEM, namun juga di luar anggota BEM, teman-teman mahasiswa yang sekarang berada di Zoom, untuk memaksimalkan nih program kerja yang Kabinet Gemilang Aksi sebelumnya mungkin belum maksimal, atau mungkin juga belum terjalan dengan terhambat beberapa hal. Kami insya Allah akan memaksimalkan itu, dan juga berperan aktif dalam ide-ide baru nanti untuk teman-teman BEM baru, ide-ide baru dari mahasiswa yang di Zoom juga akan kami, kalau itu worth it dan bisa dilaksanakan, insya Allah kita akan berperan aktif dalam melaksanakannya. Kemudian langkah yang keempat, ada membangun kerjasama tim yang profesional antar mahasiswa, alumni,
dan Civitas Akademika dalam apa? Dalam menjalankan kegiatan internal maupun eksternal. Jadi kita jangan hanya terkenal di dalam teman-teman, tapi ayo kita bawa nama BEM ini biar seimbang atau sejajar dengan nama Stikes Telogorejo ini. Siapa sih di Semarang yang nggak tahu Stikes Telogorejo? Iya begitu. Jadi ayo mari teman-teman, Stikes Telogorejo tuh punya BEM loh, punya organisasi yang lembaga eksekutif di daerah perguruan tinggi yang sama loh kerennya sama nama Stikes Telogorejo itu sendiri. Begitu kurang lebih. Silahkan mungkin ada tambahan dari Pak Proyogi. Baik, mungkin hanya itu ya yang dapat dari kami paslon 2 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Paslon 2. Kepada Paslon 2, kami mohon untuk tetap di tempat. Acara yang kelima yaitu sesi debat dan tanya jawab dari calon kandidat presiden dan wakil presiden BEM. Kepada Paslon 1 dipersilahkan untuk maju ke depan. Sesi debat dan tanya jawab akan dipimpin oleh moderator Yuniatri Sulistiana. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dalam acara debat kandidat calon Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM Stikes Telogorejo Semarang periode 2022-2023 izin untuk memimpin jalannya debat pada pagi hari ini. Untuk sesi yang pertama, baik, saya lanjutkan. Untuk sesi yang pertama, yaitu sesi debat dan tanya jawab antar paslon. Saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan satu pertanyaan kepada paslon nomor 2. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami dari Paslon 1 ingin bertanya kepada Paslon 2. Apabila kalian nanti dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM tahun periode 2022-2023, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menyelaraskan aspirasi mahasiswa agar aspirasi tersebut dapat teraplikasikan dan selaras dengan visi misi institusi? Dan bagaimana caranya BEM menampung aspirasi mahasiswa agar tidak menjadi kontroversi? Terima kasih. Baik, sudah mengerti yang dimaksudkan oleh paslon nomor 1? Baik, saya persilakan untuk menjawab. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya paslon 1. Mohon izin Bapak Ibu Panitia untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1. Sebelumnya saya ingin bilang bahwa kami tidak bisa berjanji akan menjadikan semua visi misi institusi Stikes Telogorejo maupun visi misi BEM kami, kabinet yang insya Allah nantinya akan berlangsung itu bisa berselaras dengan baik. Cuman pastinya kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang pastinya pendekatan. Kita harus pendekatan dulu nih terhadap mahasiswa. Pendekatan seperti apa? Nah, nanti kita pikirkan idenya bersama-sama. Entah itu dari seminar, entah itu dari webinar, yang tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu dalam seminar dan webinar itu, tapi juga ayo kita, semisal kita bikin webinar yang sifatnya internal, yang tidak ada undangan untuk eksternalnya. Mungkin selain menyampaikan ilmu dalam webinar itu, kita juga bisa pendekatan melalui sharing-sharing gitu. Kemudian nanti kalau tahun 2022 insya Allah kita sudah offline kembali, pandeminya sudah turun, mungkin kita bisa melakukan banyak kegiatan bersama-sama untuk saling bertukar pikiran. Teman-teman mahasiswa maunya seperti apa? Teman-teman BEM maunya seperti apa, dari Civitas Akademika dan dosen maunya seperti apa. Mari kita diskusikan bersama-sama agar tidak terjadi pola pikir yang berbeda, atau mungkin kalau berbeda pun bisa saling menerima dengan ikhlas. Begitu. Mungkin ada tambahan dari partner saya?
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin sedikit menambahkan untuk seandainya kita terpilih sebagai calon presiden dan wakil presiden BEM, untuk pendekatannya tersendiri itu kita memiliki cara tersendiri yang mungkin bakal didiskusikan untuk teman-teman BEM, gimana caranya kita nanti untuk merangkul ataupun solidaritas kita sebagai anggota BEM, bukan cuma ke anggota BEM, cuman ke seluruh mahasiswa yang ada di Stikes. Itu aja, kurang lebihnya terima kasih. Baik, sudah cukup dari paslon 2. Kami persilakan kepada paslon 1, apakah ingin menyanggah? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Kurang lebih jawabannya sudah sesuai dengan apa yang saya tanyakan tadi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan dari paslon 2 memberikan 1 pertanyaan kepada paslon 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk MC atas waktunya. Mohon izin untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Berdasarkan visi saudara, dalam poin I Care, upaya nyata apa yang nantinya akan saudara lakukan dalam program kerja kabinet selanjutnya? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas paslon 2 atas pertanyaannya. Dan di sini kami dari paslon 1 memohon izin untuk menjawab. Dari visi yang saya sampaikan tadi, memang visi tersebut adalah mengedepankan I-Care, di mana I-Care itu sendiri adalah core value dari Stikes Talogorjo. Kemudian bagaimana untuk bukti nyatanya supaya I-Care itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, itu sangat gampang sekali, yaitu jujur. Kita harus membuat apa yang ada di mahasiswa di Stikes Talogorjo ini. Yang pertama adalah kejujuran. Dengan cara apa? Yaitu bisa dengan cara ketika dari hari kecil saja, ketika kita berangkat kuliah, di depan sudah disediakan untuk cuci tangan, disediakan cek suhu. Kita bisa jujur tidak melakukan cuci tangan dan cek suhu itu sendiri. Nah, itu adalah bukti nyata. Kemudian nantinya kami juga akan memonitoring apabila kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dari divisi kami nanti yaitu di Menteri Kesehatan akan lebih meningkatkan kembali apa yang ada di Stikes Talogorjo ini, apalagi kita adalah institusi kesehatan seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya, dari Dek Jani mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Bagaimana? Baik, terima kasih jawaban dari paslon 1. Apakah paslon 2 ingin menyanggah jawaban yang telah disampaikan paslon 1? Baik, untuk jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, untuk sesi yang kedua yaitu debat dan tanya jawab oleh Bapak Ibu dosen kepada paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Dari Bu Ismona, Tunik, Bu Resa. Baik, terima kasih atas kepada kedua pasangan. Saya ingin menanyakan bagaimana strategi Anda untuk mengenalkan mahasiswa ini keluar, ya istilahnya tidak hanya di Stikes Talogorjo nantinya ketika Anda sudah menjadi presiden BEM. Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon 1 dan nomor 2 untuk menjawab. 1 dulu, nanti baru 2. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Di sini kami dari paslon 1 ingin menjawab bagaimana strategi kami ketika kami nanti dipilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2022-2023. Tentunya yang pertama agar dari BEM Stikes Talogorjo sendiri terkenal keluar, baik juga mahasiswanya, kita akan mengadakan studi banding dengan BEM dari kampus lain yang nantinya kita akan memperkenalkan ini program-program yang dapat kita lakukan selaku dengan Presiden BEM tahun 2022-2023. Kemudian dari mahasiswa sendiri itu mempunyai bakat ini yaitu yang bisa disalurkan dari ekstrakurikuler yang diselenggarakan di Stikes Talogorjo sendiri. Itu jawaban dari saya, mungkin dari Dek Jenny ada tambahan.
Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, selain kita melakukan itu di dalam eksternal, kita juga harus mempublikasinya keluar. Karena kalau hanya kita yang tahu, yang luar tidak tahu ya sama saja. Jadi, salah satu cara yang akan kita lakukan adalah mengaktifkan platform yang ada di Stikes Logorejo untuk men-share seluruh kegiatan yang ada di kampus Stikes Logorejo. Jadi, apabila kita ada bakat minat dan lain sebagainya, kita bisa live di YouTube seperti saat ini kita lakukan, dan juga karena itu sudah bisa dilihat kapan saja, begitu Ibu. Terima kasih. Baik, cukup dari paslon nomor 1. Kami persilakan untuk paslon 2 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami izin menjawab dari paslon 2. Mungkin untuk kami sendiri cara memperkenalkan jika kami nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2022-2023, kami akan ada niat atau cita-cita untuk lebih mengaktifkan, yuk teman-teman, mari kita ikuti para perlombaan-perlombaan institusi lainnya. Yuk, nggak apa-apa, nggak usah takut kalah dulu. Yang penting kami sudah berpartisipasi, teman-teman sudah berpartisipasi, menang kalahnya urusan belakangan. Karena kalau sudah jadi peserta, pasti tetap tercantum di Simkat Mawa juga yang Ibu. Apalagi sekarang kita ada Simkat Mawa. Jika teman-teman masih kebingungan, teman-teman mahasiswa atau teman-teman panitia, maksudnya anggota BEM masih kebingungan untuk apa ya? Kami mau ikut apa ya? Sudah ada jabarannya di Simkat Mawa. Mulai dari kesehatan, pastinya SDM kita luar biasa di kesehatannya. Kemudian untuk saintek atau sosumnya, mungkin juga ada yang teman-teman sebenarnya ada bakatnya, cuma tidak terfikirkan. Nah, kalau ada dijabarin mungkin lebih, oh iya ya, kayaknya saya bisa nih ikut lomba ini. Mari yuk teman-teman kita ikuti, tidak perlu berpikir menang kalahnya dulu, yang penting sudah berperan aktif, sudah berpartisipasi, itu secara tidak langsung memperkenalkan juga nih nama institusi kita, Stikes Logorejo keluar gitu. Kemudian juga yang pastinya kita ada UKM, kita melakukan seperti yang sudah disampaikan oleh paslon 1, studi banding, juga nanti di setiap UKM kita adakan kalau sudah offline atau pandemi sudah menurun, kita mari merapatkan atau berkolaborasi dalam UKM itu sendiri. Begitu. Mungkin ada tambahan dari partner saya? Oke, cukup. Itu saja. Baik, sudah cukup. Bagaimana Ibu Agnes? Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu dosen untuk memberikan. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi paslon 1 dan paslon 2. Di Indonesia atau mungkin di Jawa Tengah atau mungkin di Kota Semarang itu saya yakin ada organisasi atau perkumpulan organisasi kemahasiswaan. Apakah ada keinginan dari paslon 1 maupun paslon 2 untuk bergabung di dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di Kota Semarang mungkin, atau di Jawa Tengah, atau mungkin di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada keinginan untuk bergabung dengan organisasi tersebut, kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh pasangan ini di dalam menjalankan tugasnya di internal? Jelas ya pertanyaan saya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pugu atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada paslon nomor 1 dan nomor 2 untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami izin menjawab. Memang di Kota Semarang memang ada beberapa organisasi dan juga dari pengalaman BEM-BEM tahun lalu, organisasi itu memang sudah kita ikuti Ibu. Di mana di wilayah LL Dikti wilayah 6 sendiri itu ada organisasi di mana organisasi itu adalah kumpulan dari BEM-BEM yang menaungi institusi kesehatan. Kami sudah bergabung di sana, yaitu beberapa program kerjanya adalah seperti membuat acara ketika nanti adanya IND seperti itu. Jadi ada beberapa BEM kemudian disatukan, kita membentuk suatu acara di mana yang langsung
diketuai oleh LL Dikti. Kemudian pertanyaan yang kedua dari di internal sendiri kita yaitu tentunya akan membuat suatu struktur di mana nantinya siapa yang akan mewakili ikut organisasi tersebut dibagi-bagi supaya nantinya ketika di sana benar kita harus mengeluarkan aspirasi setidaknya dapat oh ini BEM Stikes Telogorjo ternyata cara berpikirnya seperti itu dapat diakui oleh BEM-BEM lain jadi tidak kalah dengan BEM meskipun mereka universitas ataupun yang lain seperti itu. Dari saya itu mungkin dari Dek Jani. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami dari paslon 2 izin menjawab pertanyaannya. Mungkin usaha kami nantinya untuk ikut serta atau berperan aktif dalam organisasi-organisasi luar di luar Stikes Telogorjo itu betul yang sudah disampaikan oleh paslon 1. Kami sudah bergabung dalam ILMIKI yang diketuai langsung oleh LL Dikti, kumpulan mahasiswa keperawatan dari seluruh Jawa Tengah. Itu betul sekali juga kita mengadakan program kerja seperti IND. Kami turun langsung ke rumah sakit untuk memberikan apresiasi terhadap para perawat senior yang sudah bekerja keras dalam pandemi belakangan tahun ini. Kemudian juga program-program webinar, seminar, lain-lainnya. Kemudian kami juga untuk menguatkan internalnya sendiri, kami insya Allah akan merangkul teman-teman mahasiswa untuk yuk dari di internalnya dulu dikritisin dulu pikirannya, diaktifin dulu ide-idenya, sehingga ketika nanti keluar pun membawa beban atau membawa nama Stikes Telogorjonya pun memang benar-benar bisa diterima oleh BEM-BEM lain meskipun kita masih sekolah tinggi tapi ketika disejajarkan oleh universitas atau perguruan tinggi yang lebih besar lainnya kita tidak kekurangan ide, tidak kekurangan inspirasi atau hal-hal yang bisa dituangkan dalam ikut partisipasi kegiatan tersebut, organisasi tersebut. Itu mungkin yang sudah dilakukan atau sudah digabung ya Bu, itu yang ILMIKI tadi. Dan mungkin selanjutnya di tahun-tahun berikutnya kami akan berusaha lagi insya Allah bersama teman-teman BEM lainnya, pastinya bukan hanya kami, untuk ada lagi kah organisasi luar lainnya? Gitu. Tapi yang pastinya kami kuatkan dulu internalnya supaya teman-teman bisa berpikir kritis. Jadi ketika membawa beban nama Stikes Telogorjo keluar pun sudah siap. Gitu. Terima kasih Ibu. Itu saja mungkin jawabannya. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana Ibu Kukuh? Selanjutnya. Terima kasih moderator untuk waktu. Selamat pagi, paslon 1 dan paslon 2. Ya. Tadi saya lihat visinya bagus-bagus ya, visi misinya bagus-bagus ya. Yang pertama sedikit mengingatkan ya, jadi kita di tingkat perguruan tinggi kita istilahnya bukan ekstrakurikuler lagi tapi UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ya. Nah, kemudian yang kedua ya. Di Stikes Telogorjo itu kan terdiri dari beberapa program studi. Ya. Nah, bagaimana cara nanti dari BEM ya itu bisa melakukan suatu kegiatan ya entah itu internal atau eksternal yang bisa memfasilitasi untuk semua program studi. Ya. Misalnya tadi disampaikan sudah bergabung di ILMIKI ya tadi ya. Nah, ILMIKI tadi untuk keperawatan ya, masa keperawatan. Nah, bagaimana dengan program studi yang lain? Ya, karena anggota BEM itu kan dari semua mahasiswa yang ada di semua program studi. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga ya. Tadi disebutkan ya bahwa BEM ini nantinya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang visinya itu diselaraskan dengan visi institusi. Betul ya? Tadi seperti itu ya. Nah, bagaimana pemahaman Anda sendiri terhadap visi institusi ya? Yang Anda maksudkan ini visi institusi yang mana? Apakah Stikes atau masing-masing program studi? Ya.
Coba mungkin nanti bisa disebutkan ya, visi institusinya itu seperti apa ya. Pemahaman Anda terhadap visi institusi itu seperti apa ya. Kemudian yang terakhir ya. Bentuk kegiatan real seperti apa yang nanti akan diprogramkan seandainya Anda masing-masing dari paslon ini akan terpilih ya. Tadi dari visi misi sudah bagus ya, sudah diredaksikan dengan sangat bagus. Yang kami tanyakan konkretnya itu nanti seperti apa? Kegiatannya seperti apa? Misalnya tadi disampaikan akan memajukan Stikes Togerjo gitu ya. Kemudian akan membuat inovasi-inovasi ya untuk bidang kesehatan untuk membawa nama baik Stikes Togerjo. Nah, mungkin kami bisa diberikan gambaran, mungkin sudah ada angan-angan ya, nanti kami akan melakukan kegiatan ABCD. Nah, itu realnya seperti apa? Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Tunik atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menjawab pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Di sini izinkan kami menjawab. Untuk yang Ibu sampaikan tadi, yaitu bagaimana caranya kita membuat suatu kegiatan, tidak hanya di keperawatan saja, tetapi merangkul semua program studi yang ada di Stikes Telogorjo, karena kami ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama tentunya kita kegiatannya seperti membuat seminar Ibu, tetapi seminarnya ini tidak hanya diikuti oleh keperawatan saja, yaitu ada juga dari farmasi, bidan, fisioterapi, dan D3 keperawatan. Kemudian ada juga kita membutuhkan seperti pengabdian masyarakat Ibu, karena itu bisa kita kolaborasikan, yaitu nanti siapa yang menjelaskan seperti anatomi tubuh manusia, kemudian bagaimana obatnya kita bisa dari farmasi, kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan bidan, fisioterapi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, mohon maaf Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, visi misi. Baik Ibu. Untuk visi misi yang kami buat dari BEM Stikes Telogorjo sendiri, bagaimana caranya supaya selaras dengan visi misi institusi dari Stikes Telogorjo sendiri. Dari visi Stikes Telogorjo sendiri yaitu adalah menjadikan sekolah tinggi ilmu kesehatan yang profesional. Jadi bagaimana kita nantinya sebagai BEM ini supaya nantinya mahasiswa ini dapat ketika lulus menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional seperti itu. Nah, dengan cara seperti apa? Yang pertama, kita semisal ada lomba-lomba dari luar ataupun dari dalam, kita ajak mahasiswanya, kita ajak untuk menyumbangkan ide-idenya. Dengan adanya penyumbangan ide-ide tersebut, dari mahasiswa sendiri akan berpikir kritis, dan tentunya nanti ketika mereka lulus, mereka akan siap dengan situasi yang ada di lapangan seperti itu. Kemudian yang pertanyaan terakhir, contoh konkret kegiatan apa ya Bu ya? Baik, untuk contoh kegiatan apa, tadi mungkin seperti yang sudah saya jelaskan yang pertama, supaya kita merangkul semua mahasiswa, semua program studi, kita sama-sama mengadakan kegiatan masyarakat seperti memberikan edukasi yang mencakupnya adalah bukan hanya program studi A, B, tetapi semua, sehingga tidak ada rasa perbedaan antara program studi ini seperti itu. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Dek Jenny ada tambahan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab untuk yang poin nomor 3 ya Bu, bentuk konkretnya. Selain kita melakukannya secara langsung, kita juga bisa mempublikasikannya juga. Karena kan kami memiliki program bahwasanya ketika kami menjadi presiden dan Presiden BEM, kami akan mengoptimalkan platform yang ada di Stikes Telogorjo dengan membuat edukasi, Ibu. Jadi ada postingan-postingan edukasi yang menarik, dan itu bisa disusun dengan beberapa prodi yang ada di kampus, lalu bisa diposting begitu, Ibu. Terima kasih.
Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama terkait visi misi, Ibu. Ya, untuk visi misi Stikes Logorejo sendiri kemarin kebetulan kami berdua menerapkan strategi ABC. Iya, jadi amati, kemudian kami tiru dan kami modifikasi sendiri. ATM, mohon maaf, ABC, ATM ya. Amati, tiru dan modifikasi. Jadi kemarin ketika kami berdua berdiskusi untuk mendapatkan ide-ide visi misi kami, kebetulan kami juga menerapkan ATM itu Ibu di visi misinya kampus institusi Stikes Logorejo ini. Yang pastinya tadi terkait visi misi, jadi kami ini Bu, visi misinya tidak visi misi prodi, melainkan visi misi Stikes itu sendiri, tidak per prodi begitu. Kemudian visinya Stikes Logorejo sendiri menjadikan sekolah tinggi ilmu kesehatan yang profesional dan misinya menjadikan para mahasiswanya nanti setelah lulus bisa siap kerja menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Maka dari itu terciptalah visi kami tadi Ibu untuk berperan aktif dan menjadi wadah teman-teman dalam menciptakan ide-ide baru, terutama dalam bidang kesehatan. Karena kami percaya sumber daya manusia di Stikes Logorejo ini untuk bidang kesehatannya sangat luar biasa. Jadi mari kita wujudkan, jangan hanya menjadi ide dan jangan hanya menjadi bakat terpendam, tapi dikeluarkan, begitu Ibu. Jadi seperti itu untuk terkait visi misinya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu terkait, mohon maaf Ibu. Ya, tadi kan visi misi sudah yang kedua, ya. Bagaimana cara Anda mengakomodir ya, merangkul ya semua program studi ya di kegiatan Anda. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian untuk merangkul teman-temannya sendiri, kami akan memaksimalkan pendekatan melalui seminar juga, webinar juga mungkin, dan sharing-sharing terkait internal itu sendiri mungkin mulai dari mahasiswa baru sampai dengan mahasiswa akhir, untuk yuk kita adakan perkumpulan untuk sharing-sharing sebenarnya mahasiswa semester 1 tuh punya ide apa sih, mahasiswa semester akhir tuh maunya mahasiswa semester 1 tuh seaktif apa sih. Jadi kami saling bertukar pikiran mungkin di forum itu Ibu, bisa melalui online, bisa melalui offline, itu nanti tergantung kondisi di tahun berikutnya pandemi seperti apa. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, untuk kegiatan konkretnya itu sendiri Ibu, mungkin kami akan melakukan pengabdian masyarakat. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mempromosikan kesehatan, untuk memberikan edukasi kesehatan. Mungkin kami bisa ke daerah-daerah bekerja sama dengan Karang Taruna di daerah tersebut. Kemudian kami juga bisa bekerja sama oleh PMI. Dan pastinya kami akan mencari tahu untuk organisasi-organisasi di luar Ilmiki agar semua program studi tahun berikutnya itu bisa mempunyai organisasi sendiri di luar kampus Stikes Logorejo yang menaungi program-program studi itu, namun di eksternal. Mungkin ada tambahan dari partner saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kerja nyatanya itu Bu ya, mohon terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kita di bidang kesehatan Ibu ya. Mungkin untuk kayak ekstrakurikuler ataupun UKM yang belum terlaksana di Stikes Logorejo, di bidang kesehatan Ibu, di bidang kesehatan terus itu mengacu pada olahraga. Untuk olahraga sendiri itu baik untuk kesehatan kita sendiri. Di sini jika nanti kita terpilih menjadi Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM, kita punya target ataupun planning untuk memajukan di bidang olahraga. Karena menurut saya di bidang olahraga ini lumayan penting. Karena untuk yang pertama baik buat kesehatan, yang kedua kita bisa mengikuti lomba-lomba di luar kampus ataupun kita bisa mengadakan lomba sendiri di kampus. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya Paslon 1 dan Paslon 2 ya. Menanggapi dari jawaban masing-masing paslon ya. Yang pertama
untuk visi ya, visi institusi ya, silakan nanti dipahami lagi ya. Tadi keduanya baru menyebutkan menjadi sekolah tinggi kesehatan yang profesional ya. Lah ini untuk apa? Ya, ya visinya. Coba masing-masing nanti belajar lagi ya, dipahami lagi ya. Karena Anda ini nanti kan menjadi leader ya, menjadi leader mahasiswa di Kestelgerjo ya. Kalau tadi sudah betul ya, visi BEM itu diselaraskan dengan visi institusi itu sudah sangat betul. Nah, tolong dipahami lagi untuk visinya maupun misinya ya. Nanti akan menghasilkan tenaga kesehatan, terus nanti akhirnya bagaimana? Bagaimana dengan peningkatan kualitas hidup manusia ya, silakan nanti dipahami lagi ya. Kemudian tadi kegiatan-kegiatan konkretnya ya, terima kasih sudah disebutkan ya, kami tunggu nanti realisasinya ya. Kalau tadi menyebutkan ada seminar ya, nah kami tunggu ini nanti ya untuk realisasinya, seminar di mana ini BEM ini bisa membuktikan nih loh, kami BEM di Kestelgerjo ini bisa mengadakan seminar ya, seminar kolaborasi ya, interdisipliner ya, kesehatan ya, yang wow ya, pesertanya banyak ya, ini sangat luar biasa, ini kami tunggu ya. Kemudian untuk tadi ya, organisasi kemahasiswaan ya, saya rasa di setiap program studi ya, itu ada organisasi kemahasiswaan khusus ya, misalnya ikatan tadi ya, mahasiswa ilmu keperawatan, kemudian ada juga ikatan mahasiswa farmasi, ya mungkin fisioterapi saya yakin juga ada. Nah, tolong ini nanti dari BEM ya, ini semuanya ini harus difasilitasi ya, supaya BEM kita juga bisa mendapatkan informasi ya, ini di Indonesia ini gimana ya, BEM dari prodi ini, prodi A, B, C seperti apa ya. Ya, terima kasih ya, semangat ya untuk berkarya ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Resa. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat kedua pasangan ya. Berarti kalau sudah terpilih menjadi calon presiden dan wakil presiden itu berarti teman-teman yang terbaik ya. Di sini saya hanya mau satu pertanyaan saja. Apa sih gebrakan baru yang akan teman-teman lakukan yang berbeda dari BEM-BEM sebelumnya? Ya, gebrakan baru apa yang akan kalian lakukan pada periode masa bakti ketika kalian nanti terpilih? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Resa. Ini untuk paslon 1 sama 2? Baik, terima kasih. Untuk paslon 1 silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Di mana untuk gebrakan ketika nanti kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, kita akan membuka forum diskusi di mana apa yang diinginkan oleh mahasiswa, aspirasi apa yang mereka pendam saat ini. Dengan kita dapat aspirasi dari mahasiswa itu, akan kita sampaikan kepada dosen-dosen yang membimbing BEM Kestelgerjo. Karena dari pengalaman saya dari yang lalu-lalu itu berhenti di dosen itu sendiri dan tidak disampaikan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa ini bertanya, loh BEM-nya ini betul menyampaikan kepada dosennya apa tidak? Nah dengan sudah hasil kita dapatkan dari dosen, kita akan mengadakan Zoom. Kita paparkan, ini yang sudah kita sampaikan. Supaya tidak ada kontroversi antara mahasiswa, antara dosen, dan juga antara BEM. Mungkin itu Ibu dari DJNI mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari paslon 1. Kami persilakan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Bu Resa atas pertanyaannya, izin menjawab. Mungkin dari paslon 2 kami sendiri, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh partner saya, Prayogi Saputra, kita akan mewujudkan UKM yang sekiranya memang mayoritas teman-teman ini sebenarnya mau ada UKM itu. Sebenarnya saya itu ada bakat loh di olahraga taekwondo, di olahraga pencaksilat, dan mahasiswanya dan sumber manusia-manusianya itu banyak gitu. Mari kita wujudkan, mari kita ciptakan UKM-UKM yang belum ada itu. Gitu. Selagi itu worth it, itu mungkin gebrakan
gebrakan nyatanya, salah satu gebrakan nyatanya itu kita akan berdiskusi mengenai UKM yang sebenarnya tuh teman-teman tuh banyak diminati teman-teman, namun belum ada nih di UKM Stikes Telogorejo. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga terkait tahun sebelumnya dihalangi oleh pandemi, beberapa tahun belakangan dihalangi oleh pandemi. Mungkin setelah ini di periode 2022 dan 2023 kami akan lebih banyak merealisasikan program-program kerja yang turun langsung ke lapangan. Baik itu edukasi secara langsung ke panti asuhan, ke panti jompo, ke karang-karang taruna per daerah dengan dengan tidak membawa anggota BEM saja, namun teman-teman mahasiswa kita ajak juga. Ayo kita lakukan, semisal kita mau melakukan edukasi mengenai seputar keperawatan. Kita ajak teman-teman mahasiswa keperawatan untuk memaparkan edukasi kesehatan terkait keperawatan, fisioterapi untuk para lansia yang butuh banyak olahraga, meskipun sudah lansia tapi masih seharusnya pergerakan mobilitasnya harus tetap dijalankan. Mari kita ajak teman-teman mahasiswa fisioterapi untuk melakukan edukasi itu. Dan pastinya untuk merealisasikan itu semua kami butuh dukungan, bukan hanya dari teman-teman panitia BEM, namun juga dari Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kemudian juga para Civitas Akademika Stikes Telogorejo untuk membantu merealisasikan dan memfasilitasi pastinya. Karena kami pastinya BEM ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu dosen dan Civitas Akademika Stikes Telogorejo. Mungkin itu saja, Yogi, ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Terima kasih. Baik, itu tadi gebrakan dari teman-teman yang akan kalian lakukan kalau terpilih. Nah, harusnya titip juga kalau untuk gebrakan yang akan teman-teman lakukan itu tidak menyimpang dari visi yang sudah kalian buat. Gitu. Jadi, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih program kerja yang harus saya rencanakan nantinya untuk mencapai dari visinya? Tadi kan visinya ada yang sebagai wadah, aspirasi, kemudian ada yang visinya tadi juga sebagai menghasilkan apa tadi yang positif ya, integritas dan lain sebagainya. Nah, itu kalian juga harus punya gebrakan untuk mencapai dari visinya yang sudah kalian buat. Kemudian titip pesan juga buat teman-teman BEM nanti yang terpilih, kalian kan adalah suatu badan yang eksekutif untuk kelompok mahasiswa. Jadi gimana cara kalian nanti membuat suatu event kerja mandiri dari BEM itu sendiri tanpa ada mungkin campur tangan dari dosen, karena kalian adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, bukan Badan Eksekutif Dosen. Ya, jadi saya titip kalian nanti ketika sudah terpilih, buatlah suatu event yang kalian mampu untuk bekerja atau menghasilkan itu secara mandiri. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Ibu dosen ada yang ingin menambahkan? Baik, cukup. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Selamat kepada calon. Ya, luar biasa apa yang sudah saudara sampaikan tadi, visi dan misinya sebagai bahan masukan untuk adik-adik semua ya. Di dalam proses komunikasi tadi saudara menyampaikan saya tidak janji, lah. Terus saya percaya dengan saudara apa? Nah, kita kan mau memberikan sesuatu kepada teman-teman mahasiswa atau mungkin kepada institusi. Keberadaan BEM itu mau saya beri warna seperti apa gitu. Harusnya saudara juga bisa memberikan keyakinan kepada teman-teman mahasiswa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya beri masukan kepada berkomunikasi, jangan pernah menyampaikan mungkin. Mungkin nanti. Nah, mungkin itu sesuatu yang tidak pasti. Nah, menjadi seorang mahasiswa, apalagi tadi Bu Reza juga sudah menyampaikan eksekutif mahasiswa, berarti memang itu level yang paling tinggi di tingkat mahasiswa. Ya,
Jadi jangan dibiasakan menggunakan kalimat itu, apalagi saudara itu apa? Kalau dengan kami ya tentunya ilmiah. Kalau ilmiah itu berarti sesuatu yang sudah pasti. Tidak mungkin ya. Mungkin itu sesuatu keraguan yang orang lain tidak akan percaya. Justru saudara di sini kan akan menarik orang lain supaya percaya dengan saudara kan gitu toh. Ya, nah, berikan sesuatu yang memang orang lain bisa percaya. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, masukkan lagi. Tadi saudara kan menyampaikan, adik-adik menyampaikan visi. Kemudian ada misi. Alangkah baiknya kalau diikuti dengan program apa yang akan saudara susun, lakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Kalau tadi saudara banyak menyampaikan, nanti saya akan diskusi, nanti saya akan kumpulkan, nanti saya akan pertemuan. Nah, dari ketuanya sendiri, dari wakilnya sendiri itu apa rencana yang akan disusun. Karena ketika kita menyantumkan sebuah visi, itu adalah cita-cita. Visi itu bisa dicapai dengan menjalankan misi itu. Misi baru disusun program, strategi, dan lain sebagainya, kapan dan sebagainya. Ya, masukkan saja untuk hal itu supaya bisa lebih didetilkan. Ya, kemudian yang lainnya, kita semuanya mengakui bahwa atau barangkali perkembangan ke depan sampai saat ini BEM saya belum pernah banyak mendengar gaungnya. Oke. Nah, dengan saudara-saudara ini harapannya akan terjadi tadi menyampaikan inovasi. Perubahan, ada gebrakan. Nah, gebrakan itu nanti setelah kita kumpul, setelah itu jangan. Saudara harus memiliki cita-cita apa yang akan saudara lakukan. Tentunya yang tadi juga saudara singgung, positif, kolaboratif, integratif. Jangan tergantung pada dosen. Ini kegiatan kemahasiswaan. Jadi siapa? Ya mahasiswa. Dosen hanya sebagai fasilitator. Ini bukan kegiatan akademik loh ya. Ya bukan kegiatan. Justru ide, kreativitas, inovasi dari mahasiswa. Ayo tunjukkan. Sekarang kita bicara tentang prestasi. Tadi saudara menyinggung kita bisa sejajar dengan yang lain. Tunjukkan prestasinya. Kalau ikut lomba jangan berpikir menang kalah, enggak, harus menang. Lah ikut lomba kok pikirannya kalah ora apa-apa, ya percuma. Kalau mengikuti sesuatu, tujuan kita, visi kita harus menang. Nah, untuk menang, apa yang harus kita lakukan? Saudara tadi bicara tentang organisasi dengan pihak eksternal. Ada kegiatan lomba-lomba. Tentunya saudara juga sudah tahu kapan lomba itu akan dilakukan. Tingkatnya wilayah, regional, nasional, internasional. Apa yang bisa saya ikutkan di BEM lombanya? Terus kalau sudah ada, apa yang harus saya lakukan? Saya harus menang. Sekarang bicaranya sudah prestasi. Ya, untuk semuanya. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti suatu kegiatan, ya, berpikirlah harus menang. Tadi menyinggung masalah inovasi, ya tunjukkan itu salah satu inovasi saudara. Yang biasanya tidak pernah jadi juara, sekarang itu saya jadi juara. Gitu. Kalau hanya mengikuti maneman. Walaupun kita ada manfaatnya, pengalaman, networking sama teman-teman yang di luar institusi. Tapi tolong ditanamkan di mindset kita harus menjadi juara. Kita tidak pernah mendapat kejuaraan itu untuk lomba-lomba. Bahkan kita tidak banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di eksternal. Makanya tadi Bu Pugo menyinggung organisasi, Bu Tunit juga menyinggung, ayo kita melihat keluar. Jangan hanya berada di dalam rumah kita. Ya, rumah kita hebat, tetapi di luar kita belum tentu hebat. Nah, saudara memiliki kemampuan itu, memiliki kapabilitas itu, ya anak muda harus banyak gaya, banyak juara,
ya, banyak prestasi dan networking-nya ditingkatkan. Kita sekarang sudah bicara internasional. Bagaimana nanti Bu Tuni tadi menyampaikan mengakomodir semua program studi. Ayo, Mbok, kali-kali ada student exchange keluar. Ya. Atau sharing diskusi dengan teman-teman yang ada. Kita ada MOU dengan berbagai institusi. Kegiatan MOU atau kerjasama itu kan tidak hanya terbatas pada kegiatan akademik. Ya, kegiatan kemahasiswaan pun oke-oke saja, mereka juga terbuka kok. Ya, tolong ini lebih dibuka kembali dan jangan hanya berdasar kepada kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Ayo sekarang gitu. Nah, saudara memiliki rujukan, ya, memiliki pembina, memiliki pembimbing, mohon untuk bisa dimanfaatkan, ya, diskusi-diskusi kepada hal-hal yang lainnya. Kemudian yang tadi Bu Resa menyampaikan gebrakan apa? Gebrakan aspirasi, jaju nanti demo. Ya, ya Bu Resa. Tadi apa aspirasi sudah saya sampaikan kepada dosen, ternyata dosen belum. Enggak gitu gebrakannya. Gebrakan prestasi. Bawa teman-teman. Saya yakin teman-teman tuh talentanya banyak kok. Kemarin mengikuti enggak yang kita culture exchange dengan Filipina? Ada yang ngikuti enggak BEM yang kemarin? Itu teman-teman fisioterapi, teman-teman yang keperawatan itu. Ya, ayo seperti itu ya. Jadi kita pikirannya apa sekarang? Prestasi. Prestasi, inovasi silakan. Ya, terus saya meluruskan yang pengabdian masyarakat yang teman-teman sampaikan tadi. Pengabdian masyarakat saat ini bukan hanya sekedar edukasi satu kali selesai, enggak. Pengabdian masyarakat adalah membentuk wilayah atau masyarakat tersebut menjadi sesuatu. Kita bisa melakukan pemberdayaan, baik kepada masyarakat atau wilayahnya, atau kepada siapa. Jadi termennya itu tidak satu waktu insidental, itu bukan pengabdian masyarakat. Kalau saudara pahami, di definisi pengabdian masyarakat di Kemendikbud tidak seperti itu. Kalau yang lalu-lalu masih seperti itu, ayo sekarang kita harus berubah. Ya. Saudara kenal itu logo Kampus Merdeka? Ya, tahu isinya apa saja? Apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Salah satunya pengabdian masyarakat tersebut. Minimal pengabdian masyarakat itu 1 semester. Jadi ada pre, intranya, dan ada pos. Dan kegiatannya tidak hanya satu waktu tadi. Semua disentuh di wilayah masyarakat itu. Baik orang yang bermasalah di dalam kesehatan maupun yang tidak, membentuk suatu organisasi di tingkat masyarakat tersebut yang berhubungan dengan kesehatan. Kita di pengabdian masyarakat tidak dalam bentuk fisik ya, membangun sesuatu seperti KKN-nya orang-orang yang di fakultas lain. Tetapi kalau di kesehatan adalah pemberdayaan kesehatan. Jadi mengubah pola hidup sehat masyarakat yang ada. Ayo cari. Kira-kira mana di wilayah Semarang ini yang bisa menjadikan titik implementasi kegiatan pengabdian masyarakat kita? Identifikasi, buat proposal, ajukan. Ya, nanti bisa menggandeng untuk yang akademik dengan dosen silakan. Tadi disebut-sebut Simkat Mawa. Itu banyak sekali kegiatan di situ kan. Nah, apa yang sudah kita isikan di sana? Nah, itu silakan. Makanya sekarang kita sudah melihat ke Kemendikbud, program-program yang ada di sana apa, ayo dilakukan. Ya, kemudian sudah juga melihat kepada keluar, prestasi apa yang bisa kita berikan. Kalau menjadi penyelenggara kegiatan, itu sudah biasa. Tapi kita harus lebih naik lagi mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh orang lain dan menjadi juara.
Itu yang baru dihargai oleh Kemendikbud. Kalau lomba tidak menjadi juara tidak dihitung. Ya dihitung sebagai catatan ada kegiatan, tapi tidak dihitung sebagai prestasi, poinnya tentu. Ya, kalau tadi disebut-sebut kita mau menjejajarkan dengan universitas yang lain, ayo. Ya, ikuti kegiatan itu, kita nggak bisa mensejajarkan kalau tidak ada kegiatan. Oke, ya. Terus yang lainnya saya titip pesan, masa pandemi tidak menjadi halangan. Tadi banyak disebut-sebut karena pandemi itu. Sekolahnya kan ora prei, ya tetap jalan. Buat ide apa yang bisa kita lakukan pada saat masa pandemi untuk melakukan kegiatan, untuk menggandeng teman-teman yang masih berada di luar Stikes Telogorejo ini. Sekarang media kan gampang ya. Komunikasi juga lebih gampang. Nah, ayo. Ya. Tetapi dari hal-hal yang sudah atau mungkin yang akan kita lakukan di kemahasiswaan, ingat jangan terlewatkan yang akademik. Rata-rata mereka yang sudah terjun ke kemahasiswaan terus prestasi akademiknya itu berbeda. Tidak, justru kita yang memiliki kelebihan akademik. Bahwa dengan kondisi saya aktif di keorganisasi, di kegiatan, prestasi saya tetap. Ya, Mas Untung, Jenny, Tasya, Yogi. Ya, oke. Mas Untung ada remedi enggak kemarin? Mboten, Ibu. Mboten, ya. Siapa yang remedinya lebih dari 1? Lebih dari 2 dan lain sebagainya. Nah, saudara jadi panutan teman-teman harus prestasi juga, enggak bisa. Ya, ada yang mau diklarifikasi? Saya hanya masukan-masukan saja. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya gitu. Oke, silakan. Semisal ini nanti BEM menyelenggarakan suatu acara seperti itu, berarti kita boleh meminta semisal ya arahan seperti itu dari dosen pembimbing, boleh Ibu? Silahkan, silahkan. Idenya apa? Susun proposal, konsulkan ke pembina BEM-nya, ya. Terus mau menggandeng. Saya mau misalkan melakukan pengabdian masyarakat di tempat mana tadi, saya ada sesi pelatihan kepada kader di dalam memberikan makanan pendamping ASI, merujuk kepada kebidanan silahkan, gandeng dosen yang ada di sana silahkan. Ya, ide silahkan, tapi ingat tadi ya, ide yang positif, ide yang berguna, ide yang bermanfaat. Ya, justru itu yang ditunggu. Tidak harus dari akademik, ya, dari kemahasiswaan sendiri silakan. Enggak apa-apa Mas Untung, silakan. Terima kasih Ya, Ibu. nanti dikomunikasikan saja. Ada yang lain? Tasya, ada yang ditanyakan enggak? Cukup Ibu, terima Cukup. kasih Nah, atas saran-sarannya. kamu dari D3 Keperawatan. Nanti tadi Bu Tuni menyampaikan yang farmasi, yang fisioterapi, yang enggak ada permasalahan pola komunikasinya. Saudara kan dari D3 Keperawatan berdua. Ya, berarti kan seolah-olah presiden dan calon presiden hanya dari satu prodi. Berarti kan saudara harus menggandeng tadi. Nah, itu bagaimana pola komunikasinya tadi juga sudah ditanyakan oleh Bu Tuni tadi. Nah, buat saudara sendiri tidak ada masalah. Tidak ada Ibu, kebetulan kami juga dipasangkannya berdasarkan kesepakatan para panitia. Jadi tidak ada saya hanya mau dengan D3 atau para yogi hanya mau dengan saya, tidak seperti itu. Cuman memang kebetulan mungkin kesepakatan panitia mahasiswa dan panitia dosen sepertinya
kami dipasangkan berdasarkan kesepakatan mereka, Ibu. Oke, Gitu. saya cuma menjaga supaya teman-temanmu yang di luar sana tidak muncul persepsi yang macam-macam ya. Terus prinsipnya kalau memang kita sudah terjun di dalam suatu organisasi, ayo ojo setengah-setengah. Ya, jangan nanggung. Ya, karena kita sudah diberikan amanah untuk itu. Nek wis saguh ya lungguh, sing kukuh aja igah-iguh, ragu-ragu, bergeser dan sebagainya. Nek wis sanggup ya sanggup lakukan. Tunjukkan prestasi. Ya, saya tunggu prestasi-prestasi yang dari BEM. Nanti ikut mewarnai di akademik, ikut mewarnai akreditasi program studi ataupun stikes tadi selaras dengan visi dan misi di stikes. Menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui atau dengan memberikan pendidikan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Itu visinya stikes. Nah, saudara harus paham itu. Ya, masuk malah orang ngerti kan ya lucu. Yang profesional-profesional tadi adalah misi yang pertama. Menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang siap kerja. Nah, gimana caranya siap kerja? Pasti kan ada prestasi, ada kemampuan, ada itu. Oke, gitu ya. Cukup ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup ya. Cukup, Ibu. Baik, oke, selamat. Siapapun yang terpilih, prinsipnya adalah tidak masalah, sama-sama akan ikut membantu ya meningkatkan prestasi, membantu supaya saudara dikenal. Tadi Bu Agnes kan bilang, ada masyarakat yang gini loh, stikes Telogorojo itu mana toh? Enggak tahu. Banyak itu. Nah justru mahasiswa itu mulutnya kemana-mana. Berikan yang terbaik. Saya masih melihat loh, tadi disebut ya, integriti yang pertama cuci tangan, cek suhu tubuh. Saya masih melihat mahasiswa tidak seperti itu. Ayo. Iya apa ya? Iya. Tidak diinget-inget kena, itu tugas saudara. Gimana caranya? Gandeng siapa? Ya, itu hanya satu poin loh ya. Kemudian di lift itu kan sudah ada kotak-kotak kaki tuh. Ya, Ponda. Ya. Apakah mahasiswa juga masih bisa menerapkan kaki-kaki itu? Enggak, saya sering lihat. Nah, katanya kesehatan tadi. Ya, itu tugas saudara gimana caranya ya. Ya. Oke, gitu nggih. Terima kasih. Selamat untuk semuanya, tetap semangat. Ya, jangan takut dulu, ya, enggak usah grogi, santai aja. Nah, enggak ada penilaian no. Atau nanti lulus tidak lulus enggak ada. Yang memilih nanti kan teman-temannya ya. Banyak kan ya. Oke. Ya, sukses ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya dari Bu Ismuna. Kami berharap untuk calon presiden dan wakil presiden periode 2022-2023 dapat mewujudkan masukan-masukan dari dosen-dosen. Baik, selanjutnya apakah dari Ibu Bapak dosen ingin menambahkan pertanyaan? Cukup? Baik. Selanjutnya untuk sesi debat yang ketiga adalah tanya jawab oleh mahasiswa kepada paslon 1 maupun paslon 2. Kami persilakan. Baik. Kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen yang ada di Zoom untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada paslon 1 maupun paslon 2.
Oke. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari mahasiswa kepada paslon 1 dan paslon 2 kami persilakan. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Apakah tidak ada? Kalau begitu, saya perwakilan dari mahasiswa izin bertanya kepada paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kalian untuk meyakinkan kami bahwa kalian layak untuk dipilih menjadi Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM? Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih strategi kalian dalam memimpin BEM Stikes Telogorejo pada periode selanjutnya? Terima kasih. Untuk paslon nomor 2, silakan menjawab. Iya. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Terima kasih teman-teman panitia atas pertanyaannya. Saya izin menjawab dari paslon 2. Untuk meyakinkan teman-teman mahasiswa memilih kami sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2022-2023, pastinya berdasarkan visi misi yang telah kami buat, telah kami paparkan tadi kepada teman-teman mahasiswa semua dan teman-teman panitia juga. Berdasarkan itu, acuan teman-teman bisa melihat apakah kita bisa dipercaya, apakah visi misi kita bisa meyakinkan teman-teman, apakah visi misi kita worth it untuk dijalankan. Itu yang pertama terkait dari visi misi. Kemudian juga mungkin karena sebelum jadi paslon ini pun kita sudah menjadi teman BEM, organisasi BEM, menjadi anggota BEM bersama-sama, pastinya teman-teman tahu kinerja-kinerja dari masing-masing paslon. Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri. Mungkin itu saja sih patokannya visi misi kami. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, terkait strategi jika kami berhasil menjadi presiden dan wakil presiden periode selanjutnya. Strategi yang pertama, kami yang pastinya balik lagi ke visi misi tadi, kami akan menjadi wadah sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk teman-teman semua. Kemudian wadah bukan berarti hanya ide ya, terkait teman-teman juga ingin mengkritik kinerja kami sebagai anggota BEM, itu juga boleh kritik dan saran agar membangun sifatnya. Kemudian juga strateginya yang pertama tadi sebagai wadah, kami akan menjadi wadah untuk teman-teman semua. Kemudian kami akan melakukan pendekatan terhadap mahasiswa di luar BEM, di dalam BEM maupun di luar BEM. Kemudian juga strategi yang ketiga mungkin kami akan lebih terbuka terhadap mahasiswa yang di luar BEM juga untuk berpartisipasi gitu. Jadi teman-teman BEM, teman-teman di luar BEM juga tidak sungkan ketika ingin menyampaikan aspirasinya karena di luar BEM, karena bukan anggota BEM, tidak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk terbuka terhadap teman-teman mahasiswa semua. Karena yang sudah tadi disarankan oleh Bu Ismona, kita sebagai BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, harus menjadi organisasi yang mandiri, berdiri sendiri. Untuk suara-suara mahasiswanya pasti akan kami perkuat. Mungkin itu strateginya. Mungkin untuk prayogi ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kami persilakan untuk paslon nomor 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami paslon nomor 1 untuk menjawab. Untuk yang pertama. Cara meyakinkan kami paslon nomor 1 untuk memilih kami adalah kami memberikan bukti bukan janji. Jadi untuk buktinya nanti bisa dilihat ketika kami menjadi presiden dan wakil presiden. Strategi yang akan kami lakukan adalah
Baik, maaf. Strategi yang akan kami lakukan adalah dengan menampung aspirasi dahulu dan mengkoordinasikannya. Kami diskusi dulu dengan para anggota bagaimana baiknya lalu memutuskan. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Baik, sudah cukup dari paslon 1. Oke. Kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen yang ada di Zoom. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2. Apakah cukup? Oke. Untuk mahasiswa sendiri ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya Kak izin memberi pertanyaan. Ya, silakan. Jika Anda terpilih, apakah Anda bisa membuat event atau acara besar yang berada di kampus dan memanggil guest star? Dan bagaimana tanggapan Anda jika proposal untuk perizinan kegiatan event itu sendiri ditolak oleh pihak kampus? Terima kasih. Baik. Sebelumnya pertanyaannya ditujukan untuk paslon nomor 1 atau paslon nomor 2? Keduanya, Kak. Oke. Untuk paslon nomor 2 kami persilakan menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Boleh saya tahu ini dari siapa? Suranda Siapa yang- Yoga Prasetya, Kak. Dari Prodi? S1 Keperawatan semester 1. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Suranda ya namanya. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Baik, saya izin Iya, Kak, menjawab. benar. Baik, saya izin menjawab ya Suranda. Untuk pertanyaan kamu, apakah jika saudara-saudara paslon di depan ini, terutama kita, itu apakah bisa membuat event besar internal di kampus sampai mengundang guest star? Bisa, Suranda. Jawabannya itu satu, bisa. Namun, bisanya itu membutuhkan langkah. Gitu. Kita pasti akan mengajukan proposal. Jika ditolak gimana? Kita melalui pendekatan. Kita tuh ditolak karena apa sih? Karena mungkin pimpinan kita belum tahu tujuan kita tuh apa. Terus pimpinan kita tuh belum bisa terbuka maunya kita tuh apa sih? Ah, ini kayaknya nggak penting. Mari kita lakukan pendekatan terhadap pimpinan kita tersendiri. Ibu, Bapak, tujuan kami ini baik loh Pak. Kami tuh ingin seperti ini. Insya Allah jika pimpinan juga tahu tujuan dan niat baik kita, insya Allah proposalnya akan tembus. Jadi bukan tidak mungkin untuk melakukan event, jadi jawabannya satu ya Suranda, bisa. Asal langkah-langkah tadi kita lakukan dengan baik, kita melakukan pendekatan, dan terutamanya juga lagi kita butuh dukungan dari teman-teman mahasiswa nih. Jadi tidak hanya panitia BEM, tidak hanya anggota-anggota BEM, tapi juga dari teman-teman mahasiswa. Kami membutuhkan dukungan dari kalian sehingga jawaban bisa tadi itu benar-benar terlaksanakan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Oke, itu mungkin. Ada yang ingin ditambahkan, Yogi? Cukup. Begitu Suranda. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya Adik Suranda atas pertanyaannya. Di sini tadi betul seperti yang dikatakan oleh paslon 2 bahwa kita apabila membuat suatu acara yang besar, kita perlukan langkah-langkah terlebih dahulu. Kita perlu konsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing seperti itu, dan pro kontra itu pasti ada. Diterima atau tidaknya itu pasti ada. Nah, dengan semisal kasusnya tadi tidak diterima, maka kita cari jalannya, solusinya mau bagaimana seperti itu. Nah, apabila semisal ditolaknya itu karena dari segi biaya seperti itu, mungkin kami juga akan mencari dana supaya
dapat mendatangkan seperti yang apa mahasiswa inginkan, seperti itu. Dan kemudian nantinya kami akan membuat proposal lagi, kita ajukan lagi, dan apabila semisal tidak diterima lagi, maka kita akan memberikan suatu hal yang beda, karena tidak kemeriahan suatu acara itu tidak hanya datangnya dari gestar itu saja, tetapi kita bisa tampilkan semua UKM yang ada di Stika seperti itu, karena itu adalah suatu hal yang justru dapat kita lihat, oh berarti kualitas dari mahasiswa itu ada, punya, seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Sudah cukup? Baik, apakah di Suranda sudah mantap dengan jawaban dari paslon 1 dan paslon 2? Sudah, terima kasih, Kak. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari mahasiswa, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Kami persilakan apabila ada pertanyaan. Saya lagi Tidak boleh, ada. Kak? Oh, iya, silakan. Jika Anda terpilih menjadi ketua BEM, mana yang Anda pilih, kuliah atau organisasi? Terima kasih, Kak. Oke. Kami persilakan kepada paslon 2. Baik, ini Suranda lagi yang bertanya. Iya. Baik, Suranda sangat aktif ya teman-teman. Suranda izin menjawab untuk pertanyaanmu tadi, pilihannya jika kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, apakah kuliah atau organisasi, begitu ya Suranda? Iya, Kak. Wah, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dijadikan opsi, karena kita di Stikes ini tujuan utamanya memang kuliah. Seperti saran Bu Ismonah tadi, jangan sampai kita yang berkecimpung dan turun langsung di organisasi, aktif dalam organisasi, kita melupakan akademiknya. Justru kita harus menjadi contoh atau role model teman-teman lain, akademik kita pun bagus, organisasi pun kita turun langsung. Jadi menurut saya pribadi, dua hal itu bukanlah opsi, bukanlah pilihan. Jadi tidak bisa dipilih, Suranda. Kalau kita ingin berkecimpung di organisasi, otomatis secara tidak langsung kita juga harus membuktikan akademik kita pun bisa jadi role model teman-teman yang mungkin tidak berkecimpung dalam organisasi. Begitu. Mungkin dari Yogi ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih, Suranda. Baik, terima kasih atas jawabannya dari paslon nomor 2. Kami persilakan untuk paslon nomor 1. Baik, terima kasih Dek Suranda atas pertanyaannya. Nah, di sini memang pada kasusnya lebih pilih kuliah atau organisasi. Memang berat ya, tapi kita harus menentukan bahwa kita tujuan di sini adalah yang pertama adalah kuliah. Organisasi ini kita gunakan untuk mencari pengalaman. Tetapi ketika kita sudah memastikan kita terjun di organisasi, kita harus mempunyai tanggung jawab. Kita harus seimbangkan antara kuliah dengan ikut organisasi supaya keduanya ini berjalan seiringan. Di kuliah kita nilainya akademik tidak turun, di organisasi kita juga dapat memajukan organisasi tersebut, seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup dari paslon 1? Cukup. Oke. Bagaimana di Suranda? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang lain, dari mahasiswa lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Izin menyampaikan pertanyaan. Baik, silakan. Saya Febriska. Saya mau memberi sebuah pertanyaan. Kan dari BEM yang sebelumnya nih, banyak usulan-usulan kreatif dari mahasiswa dan juga mungkin dari dosen pun, mungkin banyak usulan-usulan kreatif yang sudah direncanakan dan juga dirancang. Namun itu mungkin banyak yang hanya menjadi sebuah rancangan yang tertunda ataupun bisa saja ditolak. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar usulan kreatif tersebut bisa terlaksana pada periode selanjutnya? Begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Febriska. Kami persilakan kepada paslon 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dek Febriska. Nah, untuk usulan-usulan kreatif,
apabila nantinya ditolak seperti itu, kita harus kaji terlebih dahulu nih. Kita harus kaji terlebih dahulu nih. Apa alasannya ditolak? Kemudian kita tentukan adanya suatu acara itu tujuannya itu untuk apa? Bermanfaat tidak? Jikapun itu nantinya tujuannya sangat bermanfaat untuk mahasiswa, untuk memajukan BEM, kemudian pasti itu nanti akan dijadikan pertimbangan dari dosen pembimbing seperti itu. Mungkin dari DJ ini ada tambahan? Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada paslon 1. Kami persilakan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih moderator. Terima kasih Febri atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Bagaimana caranya agar ide-ide kreatif itu bukan hanya sebagai wacana ya Febri, tapi namun terrealisasikan. Mungkin dari kami sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami akan melakukan pendekatan terhadap pimpinan. Jika memang, tadi kan tujuan visi kita, balik lagi ke tujuan visi kita. Kita tuh mau jadikan BEM ini sebagai wadah untuk aspirasinya teman-teman. Selagi aspirasi teman-teman itu positif, berdasarkan ketulusan dan memang lebih banyak dampak baiknya daripada dampak buruknya, mari kita bicarakan, kita lakukan pendekatan terhadap pemimpin kita, pimpinan kita, agar pimpinan kita pun tahu apa sih tujuan kita melakukan kegiatan ini. Mungkin yang tidak terpikir oleh pimpinan kita bisa kita sampaikan dengan baik, dengan melakukan pendekatan, Ibu, Bapak, seperti ini. Dengan begitu, insya Allah pasti selagi itu dampaknya positif, lebih banyak dampak positifnya dan memang worth it untuk dilakukan, kami percaya para pimpinan pun akan meng-ACC kegiatan tersebut. Begitu. Prayogi ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih, Febriska. Baik, terima kasih atas jawabannya dari paslon 2. Bagaimana Febriska, sudah cukup dengan jawaban dari paslon 1 maupun paslon 2? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk mahasiswa yang lain, adakah yang ingin menyampaikan? Saya Kak, izin menyampaikan pertanyaan untuk kakak-kakak calon. Baik, silakan Rizky Rahma. Program kerja apa sih Kak yang akan dijalankan pertama kali jika kakak-kakak terpilih menjadi ketua BEM? Oke, sudah mengerti dari paslon 1 dan paslon 2? Dipersilakan kepada paslon 1 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami dari paslon 1 ingin izin menjawab. Untuk program kerja yang pertama akan kami lakukan adalah kita membuka suatu kritik dan saran terlebih dahulu untuk membangun atau meningkatkan mutu dari BEM Stikes Telogorjo sendiri, dan dari mahasiswa diminta masukan bagaimana untuk baiknya supaya BEM Stikes Telogorjo ini ke depannya dapat berjalan dengan baik seperti itu. Itu dari saya, mungkin dari DJ ini ada tambahan. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan kami lakukan adalah mengaktifkan seluruh platform yang bisa digunakan di Stikes Telogorjo untuk mengedukasi dan mengajak mahasiswa sekalian untuk turut berpartisipasi dalam itu. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari Rizky Rahma. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Kami dari paslon 2 izin menjawab. Untuk program kerja pertama yang akan kita lakukan jika kita terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode berikutnya, kalau dibilang pertama tuh tidak ada ya, karena di BEM ini kan kita punya kementerian, beberapa kementerian, dan masing-masing kementerian itu punya program kerjanya masing-masing. Kalau bisa, program kerja itu kita realisasikan bersama-sama. Jadi tidak ada yang mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Jadi ayo para menteri kesehatan, menteri pemuda dan olahraga, menteri kebudayaan, menteri pendidikan, semua menteri-menterinya mempunyai programnya masing-masing. Jadi mari kita jalankan, mari kita dukung bersama-sama, mahasiswa mari mendukung juga program-program kerja yang akan dibuat oleh kabinet baru nantinya, para menteri-menterinya, supaya program kerjanya berjalan dengan bersama-sama gitu. Itu dari saya. Prayogi ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih Rizky. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Rizky Rahma? Apakah sudah cukup? Baik Kak Tasya, terima kasih atas jawabannya.
bisa Oke. saya terima, Kak. Oke, untuk sesi tanya jawab debat calon ketua BEM dan calon wakil ketua BEM. Untuk debat sesi kali ini sudah selesai. Saya selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM Stikes Telogorejo Semarang. Kami akan membagikan surat suara secara online di kolom chat Zoom bagi seluruh mahasiswa Stikes Telogorejo. Bagi Bapak Ibu dosen dan seluruh staf, kami persilahkan untuk memilih presiden dan wakil presiden BEM Stikes Telogorejo Semarang periode tahun 2022-2023 di lobi, tempat yang telah kami persiapkan sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk pemilihan secara online, kami berikan waktu hingga tanggal 24 Desember 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, untuk perhitungan surat suara dan pengumuman hasil pemilu akan kami laksanakan pada tanggal 26 Desember 2021 melalui media sosial BEM Stikes Telogorejo Semarang. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lewati. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir yaitu penutup. Dengan berakhirnya acara ini, kami mohon untuk sivitas akademika dan teman-teman mahasiswa untuk dapat mengisi surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden BEM Stikes Telogorejo Semarang periode tahun 2022-2023. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.